Halo semua sahabat, kami dari kelompok 1 mahasiswa psikologi RPL UBB Karawang kali ini akan mempersembahkan sebuah video mata kuliah psikologi keluarga dengan judul Keluarga yang Sibuk. Latar belakang dari video kami adalah kasus di sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah bekerja sebagai seorang direktur, ibu bekerja sebagai seorang wanita karir, dan anak adalah seorang pelajar. Karena kesibukan kedua orang tua mereka, si anak merasa kesepian berada di rumah. Dan si anak memutuskan untuk sering bermain keluar rumah. Dan alhasil si anak menjurus pada perilaku-perilaku yang negatif. Gara-gara perilaku anak ini, kedua orang tua sering sekali bertengkar. Mereka mencoba menyelesaikan masalah pribadi mereka sendiri, namun tidak menemukan jalan keluar. Nah, akhirnya mereka berinisiatif untuk berkonsultasi dengan seorang konselor. Mereka berharap dengan konseling ini bisa memecahkan persoalan mereka dan apa yang terbaik bagi keluarga mereka. Sahabat, alasan kelompok kami memilih kasus kali ini adalah karena kasus ini adalah kasus klasik yang ada di kota-kota besar, di mana orang tua, ayah dan ibu sibuk bekerja atau berkarir, sementara anak di rumah dan merasa kesepian. Pada kasus kali ini, anak sampai terjebak pada pergaulan bebas atau buruk, dan si anak akhirnya terjerumus pada penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Harapan kami dengan kasus ini dan tugas kami membahas kasus ini, kami berharap keluarga-keluarga akan terbantu jika mengalami permasalahan yang sama. Nah, siapa saja pemeran-pemeran dalam video kali ini? Konselor akan diperankan oleh Ibu Ica Charliati. Ibu akan diperankan oleh Ibu Cutnova Elita. Kemudian ayah akan diperankan oleh Bapak Yosef Wijono. Sedangkan anak akan diperankan oleh Bapak Nuga Putran Tijo. Saya, Maria, sebagai narator, dan Pak Yusri atau Master Yusri sebagai editor video. Sahabat, pada video konseling kali ini memakai 6 teknik yang dikemukakan oleh Perez. Teknik yang pertama adalah sculpting atau mematung. Teknik yang kedua adalah listening atau mendengarkan. Teknik yang ketiga adalah confrontation atau konfrontasi. Teknik yang keempat adalah teaching via questioning atau mengajar melalui pertanyaan. Dan teknik yang kelima adalah summary atau menyimpulkan. Dan teknik yang terakhir, teknik yang keenam adalah klarifikasi atau clarification, memberikan klarifikasi. Baiklah, penasaran bagaimana videonya? Silakan simak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Makasih Ibu. Wah, saya senang sekali dengan kedatangan Anda dan keluarga Anda. Tampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga Anda sekeluarga datang ke sini. Iya Bu, kami sekeluarga ada keperluan nih sama Ibu. Oh ya, sebenarnya apa yang mengganggu pikiran Ibu dan Bapak juga adik nih semua datang ke tempat saya? Gini Bu, saya ini seorang pekerja kantor dan saya sibuk sekali dengan pekerjaan saya sehingga akibatnya saya jarang sekali berada di rumah. Kalau Ibu sendiri bagaimana, Bu? Aduh Bu, saya juga sama Bu. Saya tuh sibuk dengan kerjaan saya, jadi juga saya jarang di rumah. Oh ya, kalau gitu adik sendiri, menurut adik bagaimana, Dik? Saya merasa kesepian di rumah karena ibu dan bapak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi sering lupa sama saya. Oh, begitu. Kemudian, apa yang menjadi masalah Anda sekeluarga? Waktu saya datang masuk ke kamar anak saya Bu, saya temukan obat-obat terlarang di kamar anak saya. Kemudian saya menanyakan pada anak saya, dia malah marah-marah Bu. Kenapa adik bisa seperti itu? Adik bisa... Saya Gimana? Saya merasa sangat senang
dengan apa yang saya lakukan di luar rumah dengan teman-teman saya. Lagian kedua orang tua saya jarang punya waktu buat anaknya, tidak peduli dengan saya, malah sibuk sendiri dengan pekerjaan masing-masing. Ya, saya mengerti apa yang adik rasakan. Kemudian, menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Apakah masalah ini sudah dibicarakan sebelumnya dengan keluarga? Saat saya mengetahui anak saya seperti itu, saya sangat marah dan saya merasa kecewa sama dia gitu ya. Tapi malah masalah ini kemudian membuat saya bertengkar dengan istri saya. Itulah Bu, gara-gara gini suami saya suruh saya ngurus rumah saja. Udah, saya nggak bisa jadi wanita karir lagi. Padahal saya lebih senang jadi wanita karir, Bu. Jadi itu permasalahan yang menimpa keluarga Anda. Kemudian dari adik, apa yang adik inginkan, Dek? Sebenarnya saya tidak menginginkan ibu dan bapak saya bertengkar gara-gara saya. Saya ingin mereka itu punya waktu di rumah untuk saya, sehingga saya tidak merasa kesepian lagi. Loh, kesepian? Memangnya ibu dan bapak pulang kerjanya jam berapa, Dek? Atau ibu mungkin bisa jawab? Kalau saya sih kebiasaan pulang malam, Bu. Udah habis Isya. Ya, lembur juga sering, Bu. Kadang-kadang anak udah tidur. Ya gimana, namanya juga kita kerja, Bu. Nah, Bapak Kalau saya pulangnya malah kerja paling cepat tuh jam 7 malam. Tapi kalau meeting atau kadang ketemu dengan klien, bisa sampai tengah malam baru saya bisa pulang, Bu. Oh, begitu ya. Kalau adik sendiri, adik pulang sekolah jam berapa, Dek? Sebenarnya saya sudah pulang jam 2 siang. Tetapi karena saya merasa kesepian di rumah, saya bermain dengan teman-teman saya sampai jam 18, sampai jam 9 malam. Terus apa setiap hari Bapak dan Ibu selalu lembur sehingga pulang larut malam? Tidak juga, Bu. Kalau tidak ada klien, biasanya saya terus masuk kamar dan tidur karena saya merasa capek. Saya juga gitu, Bu. Pulang udah malam, ya capek lah. Kadang-kadang nggak sempet lah ngurusin anak-anak. Aduh, kalau dengar mereka ngeluh-ngeluh pun nggak sanggup dengar lagi. Kita udah capek. Pulang, rebahan, tidur. Ya jarang juga sih masuk kamar anak-anak. Jadi nggak tahu apa kerja dia kalau udah malam gitu. Makanya dapat ginian pusing, Bu. Ya. Jadi komunikasi antara anggota keluarga Anda kurang sekali ya? Iya, Bu, memang benar. Kami jarang komunikasi. Mungkin kalau ketemu hanya sebentar dan nggak pernah ngobrol banyak. Nah, terus kalau hari libur kerja, kalian di rumah atau pergi bersama? Ya kan biasa, Bu. Kita banyak teman, Bu. Hari libur yang arisan, yang kondangan. Aduh, pokoknya kayaknya sibuk selalu deh, Bu. Kalau saya kebanyakan diam di rumah, sambil buka-buka dokumen untuk mempersiapkan pekerjaan besok. Nah, kalau saya, Bu, kalau hari libur saya main ke rumah teman. Karena kalau saya di rumah, saya merasa bosan. Orang tua saya semua pada sibuk dengan kesibukannya sendiri. Kemudian menurut Ibu nih, apakah Ibu tetap mau bekerja atau berhenti kerja seperti yang diinginkan oleh suami Ibu? Saya sih pinginnya, Bu, tetap kerja, Bu. Tapi gimana cara lah gitu. Saya bisa ngurusin keluarga, ngurusin anak-anak. Ya, karena kan passion saya memang orang nggak sanggup duduk di rumah, Bu. Suka kerja. Tapi ya juga nggak kepingin anak-anak keteteran. Gitu. Ya, kalau itu keinginan Ibu, sebaiknya Ibu pintar-pintar untuk bagi waktu antara keluarga dan kerjaan Ibu. Gitu, Bu. Iya, Bu. Saya juga berusaha untuk itulah, Bu. Kemudian ini kalau dari Bapak sendiri bagaimana, Pak? Kalau saya, sebisa mungkin saya akan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga saya. Saya sadar kalau keluarga itu lebih penting daripada pekerjaan. Wah, hebat Bapak sudah bisa menyimpulkan ya, Pak ya. Kalau adik sendiri, menurut adik bagaimana, Dek? Ya, kalau memang semua bisa memperhatikan saya akan merubah sikap saya dan berusaha mengerti bagaimana kesibukan kedua orang tua saya. Saya juga akan lebih terbuka nantinya kepada mereka tentang masalah apa yang saya rasakan sekarang. Oke, baiklah kalau begitu. Bagaimana perasaan Anda masing-masing sekarang, Bapak? Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya sedikit lega, Bu. Sekarang kami tahu masalah sebenarnya dari keluarga kami. Ya, Ibu gimana? Iya, Bu. Saya pun sekarang sudah lebih, semoga saya lebih bisa mengontrol
kegiatan saya, memanajemen waktu biar anak-anak dia terurus. Ya, kerjaan pun cepat selesai di kantor, cepat pulang. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Semoga Bapak, Ibu, adik, sekeluarga bisa menjadi keluarga yang harmonis ya. Sekali Iya, Bu. lagi, Makasih, kami Bu. sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu untuk waktunya. Ya, sama-sama Terima kasih Pak. banyak ya, Bu. Makasih, Bu. Kami mohon pamit ya, Bu. Baik, jadi anak baik. Seduh, Bu. Yuk, Nak. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sahabat, keluarga adalah harta yang paling berharga. Seperti quote dari Virginia Satir, communication is to relationship what breath is to life. Komunikasi membuat keluarga semakin hari semakin bertumbuh. Salam